Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang sistem operasi jaringan, di mana di dalamnya terdapat materi tentang manajemen file, yaitu tentang memanajemen file. Maka kita akan membahas pada kesempatan ini bagaimana manajemen file, proses manajemen file pada Linux yang nantinya kita akan menggunakan Termux untuk mengoperasikannya. Kenapa menggunakan Termux? Karena terkendalanya permasalahan fasilitas di masa pembelajaran daring yang kita alami saat ini dikarenakan wabah penyakit COVID-19 tersebar di negeri kita yang tercinta ini. Jadi tak lupa saya juga mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker apabila keluar rumah dan jangan lupa membersihkan diri apabila kembali ke rumah, mencuci tangan. Ya, semoga terhindar dari wabah COVID-19. Nah, maka materi kita nantinya akan kita praktekkan dengan menggunakan sistem operasi Termux yang terdapat pada Android. Saya rasa semua yang mengikuti materi ini memiliki smartphone atau handphone Android. Nah, nantinya akan kita praktekkan di sana, di perangkat tersebut. Nah, sebelumnya kita akan bahas apa itu manajemen file. Manajemen file ialah merupakan pengorganisasian file yang dilakukan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan proses mengakses data, mengedit, menghapus, menduplikat untuk sebagai cadangan atau backup file, serta memberikan atribut dan ekstensi yang sesuai dengan aplikasi yang bisa mengelolanya, sehingga dapat digunakan untuk memecahan persoalan nanti di masa yang akan datang. Nah, itu tentang arti daripada manajemen file. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan file. Secara mendasar, kita akan bahas apa yang maksud dengan file, yaitu kumpulan data berupa teks, suara, gambar, video yang dihasilkan dari software aplikasi yang mampu menciptakan dan menampilkannya, baik pada PC standalone maupun jaringan. Dan aplikasi tersebut akan menambahkan atribut dan ekstensi atau identitas pada data tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan file. Contoh file dan apa yang tadi disebutkan yaitu ekstensi file, misalnya ekstensi .doc, identitasnya .doc, ada juga yang .mp4 dan .jpg, dan banyak lagi yang lainnya. Contohnya misalnya file 1.doc. Nah, file .doc atau docx ini bisa dihasilkan dari dan ditampilkan dari software aplikasi Microsoft Word. Itu contohnya. Kemudian ada MP4, file 1.mp4. Nah, ini merupakan format ya, file dalam bentuk format audio, video. Ini bisa dihasilkan dan bisa ditampilkan dengan menggunakan software aplikasi OBS Studio ya, dalam bentuk perekam dan editor audio video, atau juga Camtasia Studio dan lain sebagainya. Kemudian file 1.jpg yaitu file yang dihasilkan aplikasi pengolah gambar atau image atau desain grafik. Contohnya ada Photoshop, CorelDRAW, bisa juga dari hasil tangkapan kamera. Nah, ini apa yang dimaksud dengan file. Selanjutnya kita akan membahas tentang folder. Ya, folder merupakan tempat yang dibuat lalu digunakan untuk menampung dan mengelompokkan sub-folder atau bagian-bagian folder yang kecil dan file-file sejenis atau file-file yang dianggap saling mempunyai keterkaitan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi ke depannya. Nah, jadi pengelompokan file-file sejenis dalam sebuah folder akan memberikan manfaat yang banyak ya ke depannya. Jadi file bisa lebih teratur, tertata ya.
File-file tersebut akan mudah dicari apabila dibutuhkan, ya, ibaratnya sebuah tas, ya, di dalamnya terdapat laci-laci dan juga ada tas kecil di dalamnya dan juga ada dompet. Maka apabila kita ingin mencari uang misalnya di dalam dompet, ya, maka kita akan mudah karena uang tersebut ada di dalam dompet yang terdapat dalam tas. Jadi apabila tidak terdapat dompet, maka uang ini akan berserakan mungkin, ya, nanti akan di dalam tas tersebut akan berserakan. Nah, jadi seperti itulah fungsi folder atau directory, ya. Jadi ini penerapan folder atau directory pada sebuah sisa operasi yang sudah, ya, mungkin umum kita lihat. Di dalam folder utama terdapat folder-folder subfolder, ya, kemudian ada file di dalamnya. Di dalam subfolder ini juga nanti akan terdapat subfolder yang lebih kecil lagi dan juga file-file. Selanjutnya, nah, struktur manajemen file pada Windows ini, ya, kita sudah terbiasa menggunakan Windows Explorer. Ya, strukturnya kalau digambarkan seperti ini, manajemen file pada Windows, yaitu paling atas, ya, atau disebut dengan struktur pohon seperti ini, ya. Kita lihat ada desktop, kemudian ada My Network Place, ya, desktop, My Network Place, kemudian My Computer dan Internet Explorer, ya, dan yang lainnya. Nah, di dalam My Computer terdapat drive-drive, yaitu drive C, drive D, dan drive E. Ini merupakan tempat penyimpanan atau storage device, ya, tempat penyimpanan. Ini tempat penyimpanan yang internal. Nantinya apabila dimasukkan ada flash disk dan yang lainnya, maka akan bertambah drive-nya, ya, sesuai dengan sesuai dengan huruf yang terdapat pada drive-drive tersebut. Nah, di dalam drive-drive tersebut terdapat folder-folder dan directory lagi, ya, sub-sub directory dan file di dalamnya. Nah, misalnya ini CD ini, drive C, drive D ini merupakan hard disk, ya, tempat penyimpanan hard disk. Kalau E ini kita lihat ada CD-ROM, ya. Penerapannya di sini pada Windows Explorer di gambar ini ada CD-ROM, kemudian ada floppy drive, ya. Floppy drive yaitu drive A, ya. Dulunya komputer lama masih ada yang menggunakan disket, maka drive yang memproses disket yaitu di drive A, ya, floppy disk, ya. Nah, ini seperti ini struktur manajemen file pada Windows dengan versi grafik, ya, GUI, Graphic User Interface. Kemudian selanjutnya yang kita lihat ini adalah tampilan manajemen file pada Windows yang dengan versi atau mode grafik TUI, ya, Text User Interface. Ya, gambarnya hitam begini. Maka akan ada command prompt, baris-baris perintah, ya, atau disebut juga dengan CLI, Command Line Interface. Nah, maka manajemen file yang kita lihat pada tampilan ini akan ada command prompt, ya, command prompt itu baris perintahnya. Selanjutnya untuk membedakan antara file dan folder, maka apabila file dia memiliki extension atau identitas seperti ini, ada .txt yang merupakan file teks, kemudian PNG ini gambar, kemudian ada PDF ini teks juga, kemudian XLS ini Microsoft Excel, DOC dan DOCX ini tampilan aplikasi Microsoft Word. Nah, ini pada penerapan pada sistem operasi Windows dengan mode Text User Interface TUI. Selanjutnya, struktur manajemen file pada Linux. Nah, ini yang versi mode GUI, ya, Graphic User Interface pada Linux seperti ini. Ya, berbeda halnya dengan yang kita jumpai pada Windows tadi. Di Windows ada drive C, drive D, sementara di Linux tidak ada.
Yang ada folder utama yaitu disebut dengan root. Kalau kita lihat pada Linux Explorer-nya ya, atau ini aplikasi conqueror untuk menampilkan file-filenya, root itu disimbolkan seperti ini ya, dengan garis miring, dengan simbol tanda garis miring. Kemudian di dalamnya terdapat folder-folder ya, folder-folder standar. Apabila kita install Linux, maka folder-folder ini sudah otomatis berada di dalam folder utama, yaitu folder root. Ya, di dalamnya terdapat folder bin, boot, data, nux, dev ya, seperti ini. Mungkin agak sedikit berbeda Linux, nanti mungkin ini akan ada perbedaan sedikit saja. Ya, bisa kita lihat ada home, lib, ya, media. Di dalamnya, dalam subfolder standar tersebut ada folder-folder atau subfolder lagi dan file-file. Nah, seperti ini struktur manajemen file yang ada pada Linux dengan mode GUI ya, Graphic User Interface. Kemudian apabila dalam bentuk text user interface ya, manajemen file di sisa operasi Linux dengan mode text user interface, kita lihat tampilannya seperti ini. Maka akan ada warna ya yang mempengaruhi ya, apakah dia sebuah file, folder, ataupun perintah yang bisa dieksekusi. Nah, maka kita lihat pada tampilan tersebut yang berwarna putih seperti ini itu merupakan file. Ya, merupakan file. Apabila dia warna biru dan hijau, maka ini kalau warna biru ini merupakan folder. Ya, di dalamnya terdapat folder atau file-file lagi. Ini berarti tempat penampungan file, yaitu folder atau directory. Yang warna merah ini ya merupakan file image. Ya, seperti ini. Yang berwarna hijau ini merupakan sebuah perintah yang bisa dieksekusi pada Linux. Ya, bisa dijalankan, bisa diaktifkan dia. Nah, di sini ada root, add, ya, kemudian ada beberapa karakter gabungan antara ini huruf dan angka dan titik dua. Kemudian ada strip, media, tanda pagar. Ini merupakan command prompt ya, merupakan prompt. Prompt itu berisi yaitu tentang mode akses yang dilakukan sebagai root. Ini mode akses. Kita mengaksesnya sebagai root. Ya, kita mengakses Linux sebagai root. Ini dan ini nama server kita, nama host atau server kita, kemudian folder tempat kita berada, di mana letak kita sekarang berada, folder letak kita berada di dalam folder mana. Ya, kemudian tanda pagar merupakan kita masuk mengakses sistem operasi Linux sebagai izin akses root ya. Root itu pemakai utama atau administrator. Dan ini setelahnya akan ada tempat mengetik baris perintah ya, pengoperasian baris perintah apa yang akan kita gunakan. Nah, nanti Termux juga akan seperti ini. Bagaimana cara mengoperasikannya akan seperti ini ya, yang ada pada Linux, karena Termux juga merupakan bagian dari Linux. Selanjutnya, keterangan folder atau directory pada sisa operasi Linux ini. Yang pertama tadi ada root. Folder utama menyimpan seluruh subdirectory standar yang dibutuhkan sisa operasi Linux. Kemudian bin, ini tempat baris-baris tempat perintah-perintah standar. Nanti akan ada perintah ls makdir untuk membuat folder ya. Kemudian copy, det, dan yang lainnya. Ini perintah-perintah standar bahwa yang ketika kita install Linux maka sudah akan langsung masuk ya. Dan juga apabila kita menambahkan menginstal paket software aplikasi atau
aplikasi yang lainnya, maka juga akan dimasukkan ke dalam folder bin. Jadi folder-folder standar tersebut isinya ya seperti ini semua. Kemudian selanjutnya ya ini masih folder-folder standar yang terdapat pada Linux. Nanti bisa dibaca, dicoba-coba, dipahami satu-satu apa-apa isi di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada sistem operasi Termux.